Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Oh iya Kak Listu, tadi kata-katanya keren banget loh. Gimana kalau kita jadiin yel-yel aja? Boleh juga itu Kak. Tapi jangan lupa pakai gerakannya ya Kak ya. Siap dong Kak. Jadi adik-adik, nanti kalau Kak Listu tanya apa kabarnya, adik-adik jawabnya sungguh amat baik. Nah, bener banget tuh Kak Listu. Kalau misalnya nanti Kak Listu atau Kak Nia tanya gitu, berarti jawabnya apa Kak tadi? Sungguh amat baik. Nah, adik-adik di rumah diinget-inget ya. Jadi nanti jawabannya sungguh amat baik. Coba sekali lagi yuk Kak, yel-yelnya. Kita coba ya Kak ya. Oke. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Wah, adik-adik sekolah minggu ini benar-benar semangat ya Kak ya. Wah iya dong Kak. Nah, berhubung sekarang udah pada semangat nih Kak, gimana kalau kita mulai sekolah minggunya aja nih? Boleh tuh Kak, tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Oke Kak, pastinya harus doa dulu dong. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, pejamkan mata. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Pagi ini kami akan sekolah minggu. Berkati kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah Kak Nia, biar tambah semangat, kita puji Tuhan dulu yuk. Oke Kak, siap. Yuk kita puji Tuhan dulu yuk. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home. Jab just a matter, come on, hey, kushi, kushi, hey, kushi, kushi, hey, kushi, kushi, hey. Jab just a matter, come on, hey, kushi, kushi, hey, kushi, kushi, hey. Wah Kak Nia, aku jadi tambah semangat nih Kak. Wah mantap banget tuh Kak. Nah tadi kan kita udah memuji Tuhan, udah. Yel-yel juga udah.
Tapi nih Kak, biar nggak lupa yel-yelnya, kita mau coba lagi. Adik-adik di rumah pasti masih ingat kan? Kita coba yuk yel-yelnya. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Wah, keren sekali adik-adik. Ini semangat semua ya Kak ya. Wah, iya dong Kak pastinya. Oh iya, Kak Listu, tadi memuji Tuhan udah, ngingetin yel-yel juga udah. Terus, sekarang kita menyaksikan cerita aja Kak. Kira-kira Kak Nia tahu nggak cerita hari ini tentang apa? Tentang apa ya kira-kira ceritanya Kak? Jadi cerita hari ini tuh tentang ini loh Kak. Yang mana sih Kak? Yang ini loh. Adik-adik di rumah pasti melihat kan? Oh, yang ini ceritanya tentang bebek kan Kak? Betul banget Kak. Terima kasih ya untuk adik-adik yang di rumah karena sudah memberitahu Kak Nia ceritanya tentang bebek. Kak Nia nggak sabar nih mendengarkan ceritanya. Pasti adik-adik di rumah juga iya kan? Kalau gitu kita langsung saksikan ceritanya aja ya Kak ya. Oke Kak, siap. Selamat menyaksikan. Becky adalah seekor bebek yang sangat baik. Becky suka menolong teman-teman di hutan yang sedang kesusahan. Bahkan terkadang, jika ada temannya yang sedang sedih, Becky akan mencoba bercerita sesuatu yang lucu agar temannya terhibur dan tertawa. Becky juga sangat sopan. Jika dia berjalan di depan binatang yang lebih tua, Becky akan memberi hormat dan menyapa. Tidak heran, Becky banyak disukai oleh semua binatang di hutan. Aduh, makananku jatuh di sungai. Siapa yang bisa menolongku? Tenang Trili, aku akan membantumu. Akan aku ambilkan. Aku kan bisa berenang. Aduh, sayapku kotor. Sayapku jadi nggak cantik lagi. Aku butuh air, Nich. Kebetulan juga. Aku bawa air. Sini. Aku bantu mengelapnya. Sini. Seminggu lagi akan ada festival hutan. Pada saat itu bermacam-macam hewan akan tampil memamerkan kelebihannya. Semua penghuni hutan sibuk mempersiapkan diri. Trili si burung sibuk latihan menyanyi. Aduh, suaraku belum merdu. Meli si kupu-kupu sibuk mengurusi sayap cantiknya yang berwarna-warni. Serta Gege si gajah sibuk berlatih mau menampilkan tarian indahnya. 1, 2, 1, 2. Astaga, kenapa kaku sekali ya? Semua sibuk berlatih agar dapat merebut juara. 2. Tapi tak ada satupun yang memperhatikan Becky si bebek. Seminggu lagi festival hutan akan dimulai. Apa ya yang akan aku tampilkan? Kalau aku menyanyi, suaraku jelek, nggak sebagus Trili. Penghuni hutan bisa pingsan dengan suaraku. Aku juga tidak cantik. Atau aku menari saja ya? Aduh, tapi pasti gajah menertawakan aku karena aku kan tidak bisa menari. Aduh, kenapa aku jelek sekali sih? Nggak bisa apa-apa lagi. Sedih sekali aku. Aduh, pergi sajalah. Hari-hari berlalu. Tibalah hari yang dinanti-nantikan semua penghuni hutan, yaitu festival hutan. Semua perlombaan di festival hutan berlangsung dengan meriah. Semua penghuni hutan menampilkan kelebihannya. Peserta pertama, Gege. Wah, sekarang giliranku. Aku akan menampilkan tarian terindahku.
agar aku bisa menjadi juara dan semua hewan akan mengagumiku. Peserta kedua, Meli. Wah, semua tampilan sangat indah. Tapi pasti tidak akan ada yang menandingi keindahan sayap mengkilapku yang sangat lembut dan bercahaya. Kanan kiri cantik, cantik. Peserta selanjutnya, Trilly. Semua penghuni hutan bergembira. Tetapi tidak demikian dengan Becky. Ia bersembunyi di balik pohon, menonton teman-temannya bersuka cita. Wah, sungguh indah semua tampilan, terutama Trilly, Gege, dan Meli. Pasti mereka pemenangnya. Aku tidak mau keluar. Aku malu tidak punya kemampuan apa-apa. Aku malu sekali. Aku malu sekali. Saat yang dinanti-nanti sudah tiba, yaitu pengumuman pemenang. Suasana menjadi sangat ramai. Benar seperti dugaan Becky. Pemenangnya adalah Trilly, Gege, dan Meli. Becky keluar dari balik pohon dan berjalan pergi dengan sedih. Tiba-tiba terdengar suara Gege si gajah. Teman-teman, sebenarnya masih ada satu lagi pengumumannya loh. Pengumuman apa? Pengumuman apa yang belum diumumkan? Pengumuman apa lagi sih? Nama-nama juara kan sudah diumumkan. Kali ini akan diumumkan nama penghuni hutan yang paling ramah. Ada yang tahu nggak siapa penghuni hutan yang paling ramah? Oh, siapa ya? Penghuni hutan yang paling ramah adalah Becky si bebek. Aku, bener, aku ya. Iya Becky, kamu adalah penghuni hutan yang paling ramah, paling sopan, suka membantu, dan pokoknya kamu yang paling baik. Rasanya seperti mimpi. Aku kan tidak cantik, tidak pandai menyanyi, dan menari seperti kalian. Becky, kamu tidak boleh begitu. Tuhan sudah berikan kelebihan di semua binatang di hutan ini. Aku pandai menyanyi, Gege menari, dan Meli punya sayap yang indah. Namun, yang paling ramah adalah kamu, Becky. Dan seluruh penghuni hutan menyukaimu. I love you. Tak kusangka, ternyata aku punya kelebihan. Terima kasih teman-teman. Akhirnya aku menjadi juara juga. Dan semua binatang memberi selamat kepada Becky si bebek. Selamat Becky. Terima kasih. Adik-adik, mari kita belajar untuk bersikap ramah dan mau menerima satu sama lain, serta mau saling menolong. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan. Yuk, kita jadi anak yang ramah di tengah keluarga, tetangga, sekolah, gereja, dan
dimanapun kita berada. Wah, ceritanya keren banget ya Kak. Apalagi si Becky tadi. Jos banget deh. Ya bener banget Kak. Jadi si Becky itu pantas mendapat juara. Karena si Becky adalah binatang yang ramah, suka menolong. Dan dia itu binatang yang sangat sopan. Kira-kira aku bisa nggak ya Kak jadi kayak si Becky? Aku ingin orang lain itu melihat aku sebagai anak Tuhan Yesus yang ramah nih Kak. Jelas bisa dong Kak. Seperti firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 32a. Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi Kak, kita itu sebagai anak Tuhan Yesus harus ramah, saling mengampuni, dan suka menolong Kak. Oh, jadi gitu. Oke Kak, siap. Jadi sekarang aku makin semangat nih Kak. Aku mau semua orang menyukaiku karena aku ramah Kak. Bagus banget itu Kak. Harus tetap jadi orang yang ramah, suka menolong, dan saling mengampuni. Siap Kak. Kak Listu, aku punya permainan loh Kak hari ini. Permainan apa Kak? Pasti seru nih. Jelas dong Kak. Tapi nih sebelum permainan kita mau puji Tuhan terlebih dahulu ya. Ayo kita puji Tuhan dulu. Teman-teman, kita nyanyikan lagu Who Is a Good Musik. Permainan apa sih Kak? Aku udah gak sabar nih mau ikut main. Nah, pasti Kak Listu dan adik-adik yang ada di rumah udah gak sabar nih mau ikut permainan apa ya kira-kira. Jadi, permainan hari ini namanya TTS. Nah, Kak Listu dan adik-adik yang ada di rumah pada tahu gak sih TTS itu apa? TTS itu teka-teki silang bukan sih Kak? Iya bener banget Kak. Jadi TTS itu teka-teki silang. Nah, jadi penjelasannya gini ya adik-adik. Dalam permainan TTS ini, nanti Kak Nia dan Kak Listu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik yang ada di rumah. Nanti tugas adik-adik yang ada di rumah menjawab dengan mengisi kotak-kotak yang kosong nanti yang ada di depan. Begitu ya adik-adik. Langsung pertanyaan pertama aja ya Kak ya. Oke Kak, siap. Pertanyaan pertama, ketika kita diberi sesuatu, maka kita harus mengucapkan
Huruf awal dari jawabannya adalah huruf T. Kira-kira apa ya Kak ya? Apa ya Kak ya? Adik-adik di rumah pada tahu nggak nih jawabannya apa? Oh, jawabannya adalah terima kasih. Jadi, kalau adik-adik diberi sesuatu, adik-adik harus mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya adik-adik. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita bilang apa? Nah, di sini dimulai dari huruf M. Adik-adik yang ada di rumah, apa ya? tahu nggak ya Kak? Apa ya Kak ya? Adik-adik yang di rumah pasti udah pada tahu nih Kak. Jawabannya adalah minta maaf. Ye, pasti benar semua dong Kak adik-adik di rumah. Iya Kak, kan pada hebat-hebat. Pasti. Nah, jadi benar ya adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, kita harusnya meminta maaf. Bener banget tuh Kak Nia. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga adalah ketika ada teman atau seseorang yang sedang sedih, kira-kira adik-adik ngapain? Awalannya dari awalan huruf M. Kira-kira apa ya Kak ya? Apa ya Kak ya? Adik-adik yang di rumah tahu nggak nih? Kayaknya agak susah deh Kak. Pasti tahu sih Kak. Pastinya Kak. Jadi jawabannya adalah menghibur. Yeay, pasti bener semua nih Kak. Wah, sip-sip semua nih Kak. Jadi adik-adik, kalau ada teman atau seseorang yang sedang sedih, adik-adik harus menghibur. Nah, bener banget tuh Kak. Nah, soal selanjutnya nih, kita ke nomor 4. Ketika berjalan melewati orang tua atau yang lebih dewasa, seharusnya kita bilang apa? Huruf depannya adalah huruf P. Kira-kira adik-adik pada tahu nggak nih? Apa ya Kak? Apa ya? P. Apa ya? Nah, bener banget nih Kak. Jawabannya adalah permisi. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya pada lewat di depan orang tua atau yang lebih dewasa, adik-adik harus bilang permisi. Wah, betul banget itu Kak. Sekarang lanjut ke soal yang terakhir ya adik-adik. Soal terakhir adalah ketika ada seseorang bertamu di rumah, adik-adik harus ngapain nih kira-kira? Huruf depannya adalah huruf S. Kayaknya ini agak susah deh Kak. Bisa apa ya Kak ya ini? Soalnya huruf S nih Kak. Huruf S ya. Ada berapa kata sih Kak? Ada 2 nih Kak. Oh iya. Nah, jawabannya adalah silakan masuk. Jadi, kalau ada tamu di rumah, adik-adik harus bilang silakan masuk gitu. Wah, keren ya Kak ya. Nah, jadi teka-teki silangnya ini masih ada lagi nggak sih Kak? Sayangnya udah nggak ada Kak. Kita teka-tekinya cuma ada 5 soal. Wah, jadi cuma ada 5 soal ya Kak. Tapi adik-adik yang di rumah pada hebat dan pinter-pinter ya Kak. Kita beri tepuk tangan dulu yuk Kak. Yeay. Nah, jadi nih Kak, kesimpulannya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bersikap ramah, saling menolong, menerima satu dengan yang lain. Terus kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan kelebihan. Selain itu, kita coba terapkan itu di keluarga kita, terus di sekolah dan lingkungan kita Kak. Wah, benar banget itu Kak Nia. Wah, ternyata waktu kita menemani adik-adik sekolah minggu udah mau selesai nih Kak. Wah, nggak terasa ya Kak. Iya nih Kak, tapi sebelumnya kita membaca ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 32a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kita ulangi lagi ya ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 32a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dihafalkan ya adik-adik. Setelah ini kita mau mengucap syukur melalui persembahan ya adik-adik.
Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu setiap wilayahnya. Setelah itu, amplop ini bisa dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu di setiap wilayahnya. Oke Kak, nah karena udah persembahan tadi udah dijelasin nih, pasti adik-adik udah pada tahu. Nah sekarang karena udah akhir nih Kak, udah mau selesai sekolah minggunya, tapi kita puji nama Tuhan dulu Kak. Kita puji nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari teman-teman kita memujikan haleluya, puji Tuhan. Musik. Wah, sekolah minggunya ini udah mau selesai nih Kak. Sekarang malah udah di penghujung acara kita Kak. Wah iya nih Kak, tapi sebelum kita tutup kita mau berdoa dulu dong. Oh siap dong Kak. Kita berdoa dulu ya adik-adik, tangan dilipat dan mata dipejamkan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir dengan semangat. Sampai jumpa minggu depan. Dah.
teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana, Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.